Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 41. Siapa orang-orang yang tidak didengarkan Tuhan? Orang-orang yang bagaimana yang sama sekali tidak didengarkan Tuhan? Tuhan Maha Penyayang, yes. Tuhan Maha Pengasih, yes. Tapi orang-orang yang sudah menjadi pengikut lebih sering diabaikan. Kenapa? Karena hanya sebagai status pengikut. Makanya saya sampaikan, orang yang baru bertobat kelihatannya gampang sekali duanya dijawab. Kenapa? Alkitab mencatat engkau banyak tahu, engkau banyak dituntut. Enggak bisa orang yang tahu 10 mengerjakan 1. Itu enggak fair sama Tuhan. Itu enggak adil sama Tuhan. Makanya orang yang baru bertobat belum tahu apa-apa, dia mengerjakan 1, itu dianggap sesuatu yang spesial. Kalau memang dia enggak tahu. Tapi kita yang sudah tahu 10 tidak mau mengerjakan 10 yang dikerjakan 1, itu Tuhan enggak suka. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, lebih baik kita enggak banyak tahu dong. Enggak juga. Kalau enggak banyak tahu, sama aja kita jadi levelnya di bawah. Banyak tahu harus mereka yang dituntut. Amin. Makanya orang-orang yang sudah melayani kelihatannya kok sulit sekali doanya dijawab. Bukan sulit dijawab, kamu sudah melayani dan banyak tahu, tapi yang dilakukan 1, itu yang membuat Tuhan gak dengar. Itu yang membuat kita nyalakan Tuhan dan berkata, Tuhan aku sudah melayani Tuhan. Justru karena kamu sudah melayani, kamu banyak tahu, maka banyak dituntut. Kamu gak akan suruh anakmu, bapak ibu saudara yang SD mengerjakan pekerjaan yang berat kalau masih ada yang SMA. Kalau nggak ada yang SMA, pasti nyuruhnya juga nggak memaksa. Karena kita tahu kapasitas si anak ini, kemampuan si anak ini. Makanya kalau anak-anak yang sudah dewasa, katakan SMA, merasa sudah kerja ketika nyuci piring, sapu rumah, merasa udah kerja, tiba-tiba sama mamanya itu nggak kerja. Bagi mamanya yang kerja harus masak, harus nyuci pakaian, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Apakah mamanya salah? Nggak salah. Tapi mamanya udah tahu dia banyak yang bisa dia kerjakan. Tapi kerjaannya kenapa 1? Begitulah firman Tuhan ini. Tuhan yang udah tahu harusnya kita kerjakan 10, tapi kenapa 1 yang kamu kerjakan? Harusnya kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih besar, tapi kenapa kamu melakukan yang lebih kecil? Apakah levelmu di sana Tuhan bilang kamu bukan level di sana lagi, levelmu sudah tinggi, masalahnya kamu yang tidak mau melakukannya. Makanya Tuhan ngomong begini, sama-sama kita baca 1 dan 3 ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang di sini jelas dikatakan kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tentu firman ini ditujukan kepada siapa? Pengikut. Gak akan mungkin Tuhan berkata kepada yang bukan pengikutnya. Aku kan gak ngomong. Sejak kapan Tuhan ngomong? Ini jelas kepada pengikut, jelas kepada orang-orang yang sudah mengaku pengikut Kristus. Dan orang yang bisa berseru kepada Tuhan hanya orang yang tahu Tuhan. Amin. Tapi berbeda orang yang tahu dengan orang yang mengenal. Kita tahu Pak Jokowi sebagai presiden, tapi belum tentu kita mengenal dia lebih dalam. Kita tahu Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu kita bisa mengenal dia lebih dalam. Kenapa? Makanya Tuhan ngomong kamu berseru Tuhan, 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 padahal kamu tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan?
baca sampai Gembala di Perjanjian Lama, kami baca tiap pagi. Hukum-hukum di Perjanjian Lama itu mengerikan tentang anak terhadap orang tua. Barang siapa yang hanya gini saja dengan wajah yang gak benar, Tuhan bilang itu harus dibawa keluar dari rumah lalu dilempari. Tuhan kan ngomong nih, hormati ayah dan ibumu, hormati orang tuamu. Dan kamu sebagai pelayan tapi gak menghormati. Lalu kau berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan ngomong, kamu berseru Tuhan tapi kamu gak melakukan firman-Ku. Amin. Ini firman kepada pengikutnya, kepada pengikut Kristus. Kalau firman di luar pengikut Kristus berkata seperti ini, engkau yang hidup di dalam dosa datanglah kepadaku. Aku akan mengampunimu, aku akan menyelamatkan. Itu kepada petobat baru. Tapi kalau sudah melayani nggak seperti itu lagi, lakukan firman-Ku. 10 yang kamu tahu, 10 harus kamu tahu. 100 kamu tahu, 100 harus kamu lakukan. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pertanyaannya, kenapa kita yang sudah hidup di dalam pelayanan, yang sudah hidup dalam bentuk rupa sebagai pengikut Kristus, tapi doa-doa kita enggak didengarkan, jawaban-jawaban tak kunjung datang? Mari kita selidiki hati kita. Apa jangan-jangan kita udah tahu 10, tapi yang kita lakukan masih 1? Amin. Kita lanjut 47, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang datang kepadaku, sama-sama, dan mendengarkan perkataanku, 1, 2, 3, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat bersama. Saya ketika ini Bapak Ibu saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Ketika firman ini disampaikan, Tuhan ngomong begini. Setiap orang yang datang, yang pertama datang kepada Tuhan, dan yang kedua mendengarkan. Karena ada memang hanya datang, tapi hatinya nggak tahu kemana. Karena memang ada orang datang ibadah, tapi hatinya ke kerjaan, hatinya ke masalah, hatinya ke bisnis, hatinya ke yang lain, hatinya ke rumah tangga, hatinya ke keluarga. Sehingga pendengarannya nggak murni mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada memang datang dan mendengarkan, tapi Tuhan nggak mau hanya sampai di situ. Tuhan mau sampai ke level apa? Melakukan. Hai Bapak Ibu Saudara, saya juga belajar sampai sekarang untuk mendengarkan dan melakukan sampai sekarang. Pertanyaannya, kalau kita masih di tingkat yang kedua, hanya datang dan mendengarkan, belum sampai ke level melakukan, mari sama-sama belajar untuk melakukan. Amin. Dan orang-orang yang sampai kepada level yang melakukan firman Tuhan, dengan siapakah ia dapat disamakan? Ayat 48. Dengan inilah engkau disamakan. Tapi kalau hanya sampai di level mendengarkan, dengan ini juga engkau disamakan. Nanti kita lihat. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Berbicara tentang rumah di sini, ini jelas, ini bukan hiasan, ini bukan, tapi ini disamakan dengan orang-orang yang membangun rumah. Karena rumah juga lambang dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Kalau rumahnya, walaupun mungkin terlepas dari mana sumbernya, dari mana asalnya, tapi kalau dari rumah kita lihat bentuknya, kita tahu karakter dari orang itu seperti apa. Minimal kita tahu finansialnya bagaimana. Kalau kita masuk ke dalam, kita lihat rapi, kita lihat bersih, oh ini karakternya begini. Kita tahu. Disamakan seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika datang air bah. Ini bukan hanya air banjir, air bah. Ini berbicara pergumulan hidup.
Ini berbicara pergumulan air bah itu berbicara kematian. Walaupun di dalam kematian ada kehidupan, yaitu perahu Nuh. Amin. Air bah berbicara musnah, berbicara kehancuran. Walaupun di atas kehancuran ada kehidupan. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai. Sebuah bata bisa berdiri atau bisa teguh, bisa kokoh di air bah karena penyertaan Tuhan. Begitu juga hari ini, hidup kita bisa kokoh walaupun ada air bah, bisa tetap berdiri teguh walaupun ada tantangan. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dan mendengarkan dan melakukan. Dia gali dalam-dalam fondasinya, dia buat batu yang kokoh dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membangun fondasi yang kokoh, bukan berarti tidak akan ada hujan, bukan berarti tidak akan ada banjir, bukan berarti tidak akan ada air bah. Pasti ada, pasti ada. Tapi ingat, ketika air bah itu datang, engkau tetap kokoh bersama Yesus. Amin. Engkau tetap kokoh, engkau tetap kuat, engkau tetap mampu berdiri. Kau kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pertanyaannya, dengan apa Yesus menopang hidup kita? Ketika kita mau datang kepadanya dan mendengarkan dan melakukannya. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya tidak akan pernah menjalani hidup tanpa masalah. Akan selalu ada masalah. Baik masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah finansial, masalah penginjilan, masalah pelayanan, masalah hati, masalah pikiran, masalah apapun itu pasti ada. Tapi Tuhan berkata, orang yang melakukan firman Tuhan sekalipun datang air bah akan tetap berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Tetapi orang-orang yang tidak melakukannya, terus sama-sama kita baca 1-3. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, ini orang-orang yang memang ibadah. Makanya ibadah tidak boleh menjadi alat barter kepada Tuhan. Ibadah nggak boleh menjadi alat barter kepada Tuhan. Aku sudah ibadah Tuhan, aku yang engkau memberkati, nggak boleh. Karena Tuhan ngomong nggak sampai di situ. Perhatikan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, 1-3, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakan. Air bahnya menjadi muak. Kalau pertama dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan, sekalipun air bah datang, dia akan tetap kokoh. Tapi sekarang air bahnya sudah tidak ada, hanya banjir aja pun datang akan roboh. Tuhan ingatkan, air bah dengan banjir itu berbeda sekali. Banjir hanya lokal, bisa hanya di sini, kalau banjir di tempat lain dan banjir. Tapi air bah
seluruh bumi mengalami. Artinya air bah tidak sebanding dengan banjir, tapi air bahnya sudah dibuang. Tuhan ngomong, kalau banjir datang, bukan lagi air bah, banjir aja datang, kita akan roboh. Makanya banyak pengikut-pengikut Tuhan sekarang bisa roboh, bisa jatuh, padahal hanya pergumulan tentang keuangan mungkin, pergumulan tentang pekerjaan mungkin, pergumulan tentang hidup mungkin, masih hal yang sama yang dialami orang lain, tapi bisa jadi. Kenapa? Karena tidak mendirikan fondasi yang kokoh berdasarkan melakukan firman Tuhan. Makanya yang pertama tadi Tuhan berkata, ayat 46 tadi Tuhan berkata, ngapain kamu berseru-seru kepadaku, kamu yang tidak melakukan firman. Haleluya. Kita kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali ke Matius 7 tadi, ayat yang ke-24. Dan di sini Tuhan berkata seperti ini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Engkau akan lebih bijaksana. Ada masalah akan lebih bijaksana. Ada tantangan akan lebih bijaksana. Ada pergumulan itu akan lebih bijaksana. Dan itu bisa kita terima semua yang ada di sini hanya dengan satu alasan, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Amin. Itu tadi tentang anak-anak. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa melakukan firman Tuhan tertinggi apa? Apakah melakukan hukum Taurat, melakukan ini? Saya akan tunjukkan. Mari kita buka sedikit dalam Matius maksudnya, Matius 19 ayat yang ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16. Wow. Saya baca. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, mari kita lihat orang yang paling saleh. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kenapa orang ini meminta hidup yang kekal? Karena orang ini sudah berkelimpahan. Dia udah kaya, hidupnya udah kaya. Kan kalau orang kaya kan nyarinya nggak kekayaan lagi, tapi nambah kekayaan, kan begitu. Namanya sudah kaya pasti nambah kekayaan, bukan cari kekayaan lagi. Selain menambah kekayaan, apa lagi? Dia cari kehidupan yang bisa hidup selama-lamanya. Ya, yang bisa hidup selama-lamanya. Dan bisa hidup selama-lamanya hanya di dalam Yesus. Terus dia mencari kehidupan yang kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Tuhan ngomong seperti ini, kamu kok tanya baik? Harusnya kamu tahu. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya di sini. Ya. Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lakukan segala perintah Allah. Turuti segala perintah Allah. Terus kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Sama halnya kan kita kan tanya, yang mana nih mau saya ikuti? Masa dari kejadian sampai Wahyu saya ikuti? Gak mungkin dong Pak Pendeta. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam, semua bisa kita lakukan bersama Roh Kudus.
mengasihiku seperti mengasihi diriku. Yuk katakan, aku mengasihiku seperti mengasihi diriku sendiri. Amin. Lagi skating ngapain atau di samping tadi harus ku bilang kan harus ku kasih kabar panas. Oke, mari kita lihat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada level yang tertinggi lagi. Bayangin, kita udah nggak dihormati, nggak dihargai, masih bisa kita senyum. Karena gak akan ada manusia kecuali udah depresi berat. Tidak akan ada manusia membenci dirinya sendiri kecuali udah depresi berat. Mau dibilang orang jelek, kalau ngaca tetap aja jantung. Kalau ngaca tetap ada cantik. Gak akan ada orang membenci diri sendiri kecuali ada beban hidup yang menjadi berat. Dewek laku mati itu pun kan hanya perkataan. Kalau sebenarnya orang itu sendiri. Makanya Tuhan ngomong bagaimana cara mengasihi orang lain. Kasih dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Sulit. Tapi bersama Roh Kudus kita mampu. Haleluya. Amin. Mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Terus ayat ke-20. Kata orang muda itu, gak ada lagi yang seperti orang muda ini. Udah kaya melakukan firman Tuhan lagi ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apa lagi yang masih kurang? Wow, udah kaya menuruti firman Tuhan lagi. Ya, kalau kita masih berjuang untuk kaya, udah gak nurutin. Masih berjuang untuk kaya, tapi udah gak nurutin kan? Kalau dia udah kaya nurutin firman Tuhan lagi. Tapi puncak tertinggi untuk melakukan firman Tuhan ini, mari kita lihat. Agar ketika kita berkata Tuhan, Tuhan, Yesus menjawab. Ini yang tertinggi. Kita lihat ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Matius 19 ayat ke-20 tadi. Kata orang yang sudah 21 maksudnya 21. Kata Yesus kepadanya, sama-sama, jikalau engkau hendak sempurna. Wow. Siapa yang mau sempurna di sini, katakan amin. Saya mau sempurna. Dia sama seperti Yesus. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama begini, kadang-kadang ada orang yang mengasihi Tuhan hanya karena tidak ada kekurangan, karena masih semua tersedia, bakulnya masih penuh, tabungannya masih ada. Itu mengasihi Tuhan. Adakah yang salah? Enggak. Tuhan ngomong itu baik. Tapi yang mau Tuhan inginkan, betulkah engkau bergantung sepenuhnya kepadaku? Jual seluruh hartamu, kamu bergantung kepada. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, baik tidak membunuh, baik itu baik maksudnya. Itu baik tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi dusta. Tapi kalau kau tidak memperhatikan orang di sekitarmu, itu tidak sempurna. Kalau kau tidak melihat orang-orang di sekitarmu yang kekurangan, yang hidupnya jauh di bawahmu, itu tidak sempurna. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, itu baik. Tapi tidak sempurna kalau tidak memperhatikan orang di sekitarmu. Amin. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari sini, yang pertama benar-benar bergantung kepada Tuhan.
kedua, memperhatikan orang di sekitarmu. Yang ketiga, mengosongkan dirimu sendiri. Bahwa aku hidup bukan dari hartaku, aku hidup bukan dari pekerjaanku, aku hidup bukan dari pelayananku, tapi aku hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Melakukan firman Tuhan yang tertinggi, menyangkal dirimu, mengosongkan dirimu bahwa sepenuhnya hidupku diambil alih oleh Tuhan. Kalau kita sudah berhasil, percaya, ketika kita berseru, Tuhan akan dengarkan. Amin. Ketika kita berkata Tuhan, Tuhan, kita akan dengarkan. Bagaimana kita sepenuhnya hidup oleh karena Tuhan, hidup oleh karena firman Tuhan, bukan karena yang lain. Makanya sering saya katakan, bahagiamu tidak ditentukan oleh keadaan. Amin. Bahagiamu, sukacitamu tidak ditentukan oleh keadaan, tapi sukacitamu ditentukan oleh Tuhan kita yang Maha Kudus. Kamu bisa banyak tantangan, kamu bisa mengalami situasi yang begitu sulit, tapi hatimu tidak terganggu karena ada Tuhan di dalamnya. Sama seperti Petrus, besok dia akan dipancung, besok dia akan disalibkan, tapi malamnya masih bisa dia ngorok tidur. Bayangin, orang kalau sudah tahu besok dihukum mati nggak bisa tidur itu semalam, pasti dia minta kalau bisa kasih saya obat tidur biar matinya pas lagi tidur. Tapi karena dia tahu dia bersama Tuhan, dia tetap tidur. Hatimu, sukacitamu ada karena Yesus, bukan karena keadaan. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, aku bahagia loh. Katakan kiri kanan, aku bahagia. Aku bahagia. Pak Chandra, saya bahagia. Aku bahagia bukan karena apa yang ku alami, tapi karena Yesus bersama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di DPR senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Karena Yesus ya, bukan karena banyak tabunganmu. Haleluya, tabungan kita ada di surga. Amin. Jadi kalau mau minta sama surga. Haleluya, kita lanjut ya. Terus jauhilah, satu tadi kita selesaikan. Ini sudah tadi 22. Jauhilah segala milikmu. Oke. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab dia memang kaya raya. Ya, saya jual
kasih ke yang lain, pakai miskin. Betul itu firman Tuhan. Jangan-jangan itu nggak bukan firman Tuhan itu. Saya yakin karena firman Tuhan nggak mungkin mengosongkan saldo. Dan nanti itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kepada semua orang kaya Tuhan ngomong begitu? Jangan salah paham. Enggak ke semua orang kaya Tuhan ngomong begitu. Zakheus kaya raya, yang Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan hanya ngomong, aku hari ini nginap di rumahmu. Zakheus bertobat. Tuhan nggak ngomong bagi-bagikan hartamu, enggak. Karena ada sesuatu di hati pemuda ini yang Tuhan lihat berbicara tentang harta, dan harta itu bisa jadi berhala, sehingga Tuhan suruh berhala itu dibuang. Bisa jadi hanya Tuhan yang tahu. Amin. Jadi nggak salah nabung, nggak ada yang salah dengan nabung. Jangan besok-besok ini Tuhan bilang jual harta semua, jual harta pula semua. Gak ada yang salah dengan nabung. Tapi orang yang mengutamakan harta, Tuhan gak senang, Tuhan gak suka. Amin. Terus kita selesaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus berkata kepadanya, kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan jadi takut kaya ya. Tapi jangan cari kekayaan, cari Tuhan. Alkitab mencatat carilah dahulu kekayaan. Enggak ada kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara cari kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa kasih tambah-tambahnya apa? Karena semuanya tambahnya damai sejahtera, sukacita, berkecukupan, berkelimpahan. Nanti buat di rumah ya. Buat di rumah, tulis firman-Nya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana di rumah, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Jadi level tertinggi melakukan firman Tuhan, mengosongkan diri. Aku hanya milik Tuhan. Aku hanya milik kepunyaan Tuhan. Kita selesaikan satu perikop ini Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang ke-24. Ini sampai ke-26 saja. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seorang unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangin, lebih mudah katanya unta masuk lubang jarum. Apakah lubang jarum yang kecil? Enggak mungkin lah, bulu untanya nggak masuk ke dalam untanya. Tapi lubang jarum itu apa? Di Israel ada sebuah terpang, dia kira-kira seperti ini tingginya dan kecil untuk menuju Israel, dan itu disebut namanya lubang jarum. Jadi unta atau manusia supaya bisa masuk, unta lah khususnya karena Tuhan buat perumpamaan unta. Kalau unta supaya bisa masuk itu kakinya harus begini. Mohon maaf ya. Dia bawa beban, dia begini sambil gini. Kenapa Tuhan lebih mudah unta? Itu melambangkan kerendahan hati. Apakah kekayaan salah? Ini bukan berbicara kekayaan, tapi berbicara kalau kau kaya masih rendah hati. Amin. Saya mau tanya di tutup mata, kalau kau kaya masih rendah hati nggak? Gak ada yang
kekayaan. Tapi saya mau tanya, kalau Tuhan memberkatimu dan engkau jadi kaya, masih rendah hati nggak? Amin. Masih berapa orang gak ada yang percaya ini jadi diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara tanya saya, kalau Bapak kaya rendah hati nggak? Hati sekali rendah. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yang belum sampai 25. Ini bukan berbicara kekayaan, tapi berbicara kerendahan hati. Makanya saya katakan tadi, kenapa Tuhan suruh anak muda itu menjual? Ada Tuhan yang perhatikan sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika murid-murid mendengarkan itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Dalam artinya orang kaya yang memberi tidak diselamatkan, apalagi orang miskin bagaimana memberi? Logikanya. Tapi Tuhan berkata seperti itu. Yang terakhir sama-sama kita baca penutup sebelum perjamuan tulis 1, 2, 3 ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nanti kalau baca di Matius 18, di situ ada Zakheus yang kaya raya juga, tapi berbeda perlakuan Tuhan. Kenapa berbeda perlakuan Tuhan? Karena Zakheus orang berdosa belum tahu banyak, sedangkan anak muda ini sudah tahu banyak, makanya dituntut banyak. Amin. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudaraku? Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi sebelum mengadakan